Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita di majelis ilmu, dan insya Allah pada malam hari ini kita adakan majelis yang berbeda daripada biasanya, yakni kita sedikit atau kita mencoba untuk merenungi, mentadabburi dari surat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni surat Al-Isra. Pada malam hari ini kita adakan taklim untuk kemudian tadi sudah disampaikan menyambut ataupun memenuhi seruan hay'ah ulama yang ada di Palestina agar seluruh umat Islam di seluruh dunia, baik laki-laki maupun perempuan, untuk bisa melaksanakan halaqah Quran, baik berupa qiraat, berupa tahfidz, berupa tadabbur maupun kajian, baik itu dilaksanakan secara berjamaah di masjid maupun di rumah-rumah kaum muslimin. Maka hidupkanlah malam ini dengan qiraat, tadabbur, tahfidz, dan mempelajari daripada Al-Quran Al-Karim. Para ikhwan sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa kemudian kita memenuhi seruan ataupun kita memenuhi seruan para ulama yang ada di Palestina untuk mengadakan halaqah Quran di malam hari ini? Tentu ini kita tidak menganggap satu peristiwa yang kita tidak menganggap satu hal yang remeh, hal yang kecil, karena memang ini adalah seruan atau panggilan daripada saudara-saudara kita yang pada hari ini sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang sedang berada di garis terdepan menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala dari kalangan orang-orang Yahudi, dari kalangan orang-orang Nasrani, orang-orang kafir yang bersatu untuk kemudian melakukan tindakan-tindakan penindasan terhadap kaum muslimin yang ada di Gaza, pembunuhan yang ada di Gaza, Palestina. Maka sudah sepatutnya bagi kita yang kemudian sebagai seorang muslim untuk memenuhi seruan mereka, untuk memenuhi panggilan mereka demi menolong perjuangan mereka dan demi memenangkan kalimat Allah Subhanahu wa taala di atas bumi Palestina dan di atas bumi-bumi Islam yang lainnya. Para ikhwan sekalian, kenapa ini kemudian kita anggap penting? Yang pertama, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ini adalah seruan saudara kita sesama muslim. Ini adalah permintaan saudara kita sesama muslim. Terlebih lagi ini adalah permintaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, permintaan saudara-saudara kita yang sedang terdolimi, permintaan saudara-saudara kita yang sedang tertindas dari para ulama yang hari ini berada di garis terdepan untuk menghadapi musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak sepatutnya kemudian kita melalaikan seruan ini, tidak sepatutnya kita melalaikan himbauan ini. Kenapa? Bisa jadi apa yang kita lakukan adalah merupakan bagian daripada usaha kita, kontribusi kita, merupakan bagian peran kita dalam menolong kaum muslimin dan umat Islam yang sedang tertindas hari ini. Inilah satu hal yang pertanyaan besar yang mesti senantiasa harus ada dalam benak kita. Satu pertanyaan besar yang mesti harus kita tanamkan dalam pikiran kita. Apa itu? Yakni ma huwa dauruna wa ma naf'al li nusratil Islam wal muslimin. Apa peran kita? Apa kontribusi kita? Dan apa yang mesti kita lakukan di nusratil Islam wal muslimin untuk memenangkan agama Islam, untuk menolong Islam dan menolong kaum muslimin. Ini mesti harus ada dalam benak kita. Apa yang kita pikirkan untuk bisa kita berikan, apa yang bisa kita sumbangsihkan untuk kemenangan Islam dan kaum muslimin. Dan ini adalah bagian terkecil yang masih bisa kita lakukan. Ini bagian hal yang masih bisa kita sumbangsihkan dalam rangka memberikan kontribusi kita untuk kemenangan kaum muslimin.
Kita tidak anggap remeh peristiwa ini, kita tidak anggap remeh amal ini, karena bisa jadi dari amal inilah Allah Subhanahu wa taala sebab turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita masih ingat bagaimana Saifuddin Qutuz ya, dalam memerangi Mongol ya, dan perang Ainun Jalut. Beliau meminta kepada seluruh para khatib ya, pada hari Jumat untuk kemudian mengumandangkan seruan jihad, mendoakan kaum muslimin agar dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa-doa mereka yang ada di mimbar-mimbar masjid, doa-doa mereka di hari Jumat yang agung, di hari Jumat yang mulia, bisa jadi itulah yang kemudian menolong atau bagian daripada usaha yang Allah Subhanahu wa taala catat sebagai usaha untuk memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Selain mereka yang berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala, kitalah yang mendukung dengan doa-doa kita. Kitalah yang mendukung dengan amal-amal itu. Ini luar biasa sekali ya. Kemudian kita masih ingat ya, bagaimana kemudian dulu ketika terjadi demo di Palestina ya, ada seorang ibu ya, dengan mengangkat kertas, membuat satu tulisan di kertas dengan tulisan bi ayyidam bin qutilat ya, dengan sebab apa bayi-bayi itu dibunuh ya. Apa dosa mereka, apa salah mereka kok kemudian mereka harus dibunuh bi ayyidam bin qutilat ya, dengan sebab apa mereka dibunuh, apa salah mereka bayi-bayi tersebut, apakah mereka itu memerangi mereka orang-orang kafir Yahudi? Toh mereka bayi, apa yang bisa mereka lakukan? Tapi kenapa mereka dibunuh? Insya tulisan itu ditulis besar, diangkat ya, oleh seorang ibu. Ila ikhalina fi Palestina, kepada saudara-saudaraku yang ada di Palestina. Naqulu lakum, kami katakan kepada kalian, inna dima'akum hiya dima'una, sesungguhnya darah kalian adalah darah kami. Fa inna dima'u abna'ina hiya dima'u fa inna dima'a abna'ikum hiya dima'u abna'ina. Sesungguhnya darah anak kalian adalah darah anak-anak kami. Faddamu dam wal hadamu had. Darah akan dibalas dengan darah. Wa nashhadullah ta'ala annana lan nakhdhirakum hatta yatimman nasr aw nadhukum adaka Hamzah Abdul Muttalib. Dan kami tidak akan pernah membiarkan kalian. Kami akan senantiasa menolong kalian, kami akan senantiasa membela kalian hatta yatimman nasr, sampai Allah memenangkan kalian, aw nadhukum adaka Hamzah Abdul Muttalib, atau kami bisa, atau sampai kami merasakan atau mengalami seperti apa yang dialami oleh Hamzah bin Abdul Muttalib. Sebagai bentuk apa namanya, kepedulian, dan itu menyenangkan hati saudara-saudara kita yang ada di Palestina, sehingga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa jadi itu adalah perkara yang juga akan menyenangkan hati-hati mereka, bahwasanya seluruh umat Islam di seluruh dunia ini peduli terhadap mereka. Seluruh umat Islam yang ada di dunia ini peduli mereka, cinta kepada mereka, perhatian terhadap mereka. Dengan cara kita melakukan halaqah, kemudian kita share, kemudian kita publish, dan mereka kemudian bisa melihat apa yang dilakukan seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia terhadap seruan yang mereka serukan terhadap kita kaum muslimin. Dan itu bisa kemudian menolong mereka, menaikkan semangat mereka untuk terus berjuang dengan Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu bukan bagian daripada kita membantu mereka dalam memperjuangkan syariat Allah Subhanahu wa taala? Bukan kecil, ini perkara yang besar. Makanya kemudian kita serukan dari jamaah untuk agar semua tidak terkecuali semuanya ya, harus malam hari ini menghidupkan malam-malam dengan qiraatul Quran, dengan tadabbur Al-Quran dan lain sebagainya ya. Dan alhamdulillah itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan itu adalah bagian daripada usaha kita, bagian daripada kontribusi kita untuk membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kemudian Nabi SAW jelas menyebutkan, ya la tahqiranna ahadukum minal ma'ruf walau an talqa akhaka biwajhin tariq. Jangan kalian remehkan satu perbuatan ma'ruf pun ya, meskipun hanya sekedar memperlihatkan wajah yang cerah kepada saudara bersama muslim. Subhanallah ya. Itu saja kita jangan meremehkan, apalagi apa yang kita lakukan hari ini. Mudah-mudahan itu bisa mencerahkan, membuat mereka tertawa ya, mencerahkan wajah-wajah mereka. Kenapa? Karena kita peduli, karena kita menyambut seruan mereka. Jangan kita remehkan. Jadi suatu perkara yang besar ya. Begitu mereka melihat, kemudian mereka tersenyum, kemudian mereka tertawa ya, melihat apa yang kita lakukan,
itu suatu peristiwa itu suatu hal yang sangat besar sekali nilainya. Tudkhilus surur ila qulubil muslim, memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim, itu adalah perkara yang sangat besar. Maka jangan remehkan masalah ini, ya. Jangan remehkan masalah ini perkara yang besar. Mari kita lakukan dengan serius. Belum lagi kemudian kita membaca hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, al-mu'minul mu'min kal jasadil wahid, tidak sedangkan minum udhun tada asaidul jasad bin kumawasar, bahwasanya kita sama muslim itu adalah satu tubuh, yang kalau mereka sakit kita pun merasakan sakit hari ini. Banyak ya dalil-dalil ataupun yang bisa kita yang dalil-dalil yang bisa kita jadikan penguat bahwasanya ini adalah bukan perkara yang remeh yang kita lakukan, ini sudah perkara yang besar yang kita lakukan. Para ikhwan sekalian, inilah mukadimah yang bisa saya sampaikan, ya, bahwasanya kenapa kemudian kita penting untuk menyambut seruan ini, ya, begitu pentingnya kita menyambut seruan ini. Mudah-mudahan ini bagian daripada perkara yang tadi sudah saya sebutkan di awal mukadimah. Dan sebagaimana sudah kita sampaikan, ya, kita cobalah tadabbur sedikit tentang surat Al-Isra, khususnya ayat yang pertama daripada surat Al-Isra. Kenapa saya pilih surat Al-Isra? Ya, kenapa? Karena memang ini erat kaitannya dengan Palestina, erat kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Ya, maka kalau bisa saya anjurkan kita hatamkan malam ini surat Al-Isra. Ya, kita hatamkan dengan cara membaca surat Al-Isra. Ya, mudah-mudahan kita mengingatkan perjuangan kita tentang tentang Palestina. Ayat tadi kita cepat ada boleh sedikit di surat Al-Isra ini, yakni di surat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala turunkan surat Al-Isra ini sebagaimana disepakati oleh para ulama bahwasanya surat Al-Isra ini Makkiyah, ya. Sepakat para ulama surat ini adalah surat Makkiyah, turun setelah peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan Isra Mi'raj terjadi itu setelah kejadian-kejadian yang luar biasa yang menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kejadian diboikot, kemudian meninggalnya paman beliau Abu Thalib, kemudian meninggalnya Khadijah, kemudian beliau hijrah ke Taif, kemudian beliau dilempari dan diusir. Barulah kemudian Allah Subhanahu Wa Taala angkat beliau ke langit dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Sepakat para ulama ini adalah Makkiyah, ya, berarti surat yang turun sebelum hijrah. Kemudian yang kedua, para ulama menyebutkan tusamma hadhihi surah bi salasati asma. Surat ini dinamakan dengan tiga nama para ulama. Yang pertama adalah surat Al-Isra itu sendiri. Yang kedua adalah tusamma bi surah Bani Israil. Yang ketiga dinamakan dengan surat Subhan, ya, dinamakan dengan surat Al-Isra, dinamakan dengan surat Bani Israil, dinamakan dengan surat Subhan, ya. Dinamakan dengan surat Bani Israil. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Ibunda Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, kana Nabi SAW la yanamu hatta yaqra surat Bani Israil waz-Zumar. Ya. Ketika dan tidaklah Nabi SAW itu tidur, maka sebelum tidur itu maka Nabi membaca surat Bani Israil waz-Zumar, ya. Surat Bani Israil dan Az-Zumar. Itu Bunda Aisyah mengatakan surat Bani Israil dan Az-Zumar. Maka surat ini dinamakan dengan surat Bani Israil. Dan yang ketiga dinamakan surat Subhan. Kenapa? Karena awal surat Subhan, ya. Awal surat Subhan. Sebagaimana surat An-Naba, surat Amma Yatasa'alun dan lain sebagainya. Itu nama surat diambil daripada surat yang pertama. Baik. Keistimewaan surat ini, ya, keistimewaan surat tadi sudah saya sampaikan. Keistimewaan surat ini dibaca oleh Nabi SAW tiap malam, yaitu sebelum tidur. Ini senantiasa dibaca oleh Nabi SAW. Kemudian para ulama menyebutkan ada keunikan surat ini, ya, keunikan surat Al-Isra ini. Ya. Yang pertama, ya, bahwasanya surat Al-Isra ini, ya, surat Al-Isra ini diapit oleh, ya, dua surat. Yang surat pertamanya adalah tasbih dan surat setelahnya adalah tahmid, ya. Jadi surat Al-Isra ini diapit oleh dua surat. Yang surat sebelumnya adalah tasbih
Surat setelahnya adalah tahmid, ya, yaitu surat An-Nahl, ya kan? An-Nahl ya, 16. Ya. Ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Dibuka dengan tasbih. Kemudian setelahnya ditutup, setelahnya diakhiri dengan tahmid. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Ya. Ini cerita keunikan surat ini. Jadi diakhiri oleh tasbih, sebelumnya surat An-Nahl, kemudian ditutup dengan tahmid, surat Al-Kahfi. Subhanallah. Ada saja ulama yang memberikan catatan-catatan seperti ini. Kemudian yang kedua, surat ini unik, istimewa juga. Kenapa? Di awalnya tasbih, kemudian di akhirnya adalah tahmid dan takbir. Ya. Awalnya adalah tasbih, ya, subhanalladzi asra bi abdihi. Kemudian ayat terakhirnya wa qul alhamdulillahilladzi wa kabbirhu takbira, ya kan? Ditutup dengan tahmid dan takbir. Ini keunikan yang kedua, ya. Kemudian keunikan yang ketiga, bahwasanya surat ini, ya, awalnya tasbih, kemudian nanti di tengah-tengahnya tasbih, dan tasbihnya kepada Allah Subhanahu wa taala paling banyak dalam satu surat ini dibandingkan surat-surat yang lain. Tasbihnya paling banyak. Ya, istimewa keunikan surat ini. Ini saya ambil dari ceramahnya Syekh Dr. Fadil As-Saraini namanya, profesor dalam bidang Quran, Quran. Kemudian uniknya lagi surat Al-Isra ini, surat ini, ya, menceritakan tentang khariqul adat. Apa khariqul adat itu? Kejadian di luar adat, di luar adat, khariqul adat, di luar kebiasaan. Ya. Jadi 3 surat itu berturutan, semuanya menceritakan khariqul adat. Dari surat Al-Isra, surat Al-Kahfi, surat Maryam. Ya. 3-tiganya ini menceritakan tentang kisah khariqul adat, tentang kisah-kisah yang di luar adat manusia. Yang surat Al-Isra, Isra Mi'raj, itu khariqul adat, ya kan? Bagaimana kemudian bisa diterima oleh akal kalau kemudian berjalan Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang ke-7, kemudian terus sampai ke Sidratul Muntaha, kemudian balik lagi, tidak sampai 1 malam. Khariqul adat, ya, di luar adat manusia. Kemudian Al-Kahfi, bagaimana kemudian orang bisa tertidur sampai 300 berapa? 60 tahun. Khariqul adat. Kemudian surat Maryam, khariqul adat. Bagaimana kemudian seorang perempuan tanpa ayah bisa melahirkan? Khariqul adat. Ini unik surat ini, ya. Ini 17, 18, 19. Ini menceritakan tentang kisah-kisah yang khariqul adat, ya. Nah, ini diantara keunikan surat Al-Isra, ya. Istimewanya tadi, ya. Ini diantara keunikan surat Al-Isra. Wallahu ta'ala a'lam, ya. Kemudian kita masuk pada ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala buka dengan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-samiul basir. Subhan, ya. Kata musabbiha dalam Al-Quran memang disebutkan semuanya 4 sifat, 4 jenis, ya. Ada disebutkan fi'il madhi, ada disebutkan fi'il mudhari', ada disebutkan fi'il amr, ada disebutkan isim masdar. 4-empatnya disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ya. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi al-malikil quddusil azizil hakim, dan seterusnya, ya. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Kemudian yang fi'il amr, sabbih isma rabbikal a'la, fasabbih bismi rabbikal azim. Yang isim subhana. Jadi 4-empatnya disebutkan. Apa keunikannya? Kalau kemudian yang ketiga-tiganya ini, ya, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh.
walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir dan sebagainya. Itu ada keterkaitan ya, ada keterkaitan masanya ya, waktunya, yaitu apa? Fi'il mudhari, ada keterkaitan waktunya. Waktu sekarang dan waktu yang akan waktu yang lampau dan waktu yang akan datang. Fi'il amr sabbi isma rabbikal a'la juga terkait dengan waktu, zaman dan pelakunya. Kemudian fi'il madhi sabbaha juga terkait dengan waktu. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala pakai subhan. Para ulama menyebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi ini adalah isim masdar. Isim masdar maknanya dia tidak terikat dengan apapun. Dia tidak terikat dengan waktu, dia tidak terikat dengan fa'il. Tidak terikat sama sekali. Maknanya apa? Maknanya subhan, Allah Subhanahu wa taala yang suci ya. Tanzihu an kulli naqsin wa su'in, yaitu mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua bentuk kekurangan dan semua bentuk keburukan. Allah Subhanahu wa taala sebutkan subhan, maknanya apa? Allah itu sudah suci ya, tanpa terikat dengan makhluk ya, tanpa terikat dengan waktu. Artinya apa? Artinya memang Allah itu sudah suci ya, sebelum adanya makhluk, sebelum adanya sesuatu, Allah Subhanahu wa taala sudah suci. Itu maksud daripada subhan ya. Jadi kalau yang fi'il mudhari atau fi'il madhi dia terikat dengan waktu dan pelaku. Tapi kalau isim masdar ini, subhan ini enggak. Sebelum ada langit dan bumi, Allah sudah terpuji. Sebelum ada manusia, Allah sudah terpuji. Sebelum ada makhluk pun Allah sudah terpuji. Sampai kapan? Sampai kapanpun nggak terikat dengan waktu. Nggak akan berakhir yang namanya kesucian Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kekurangan dan dari segala bentuk keburukan. Ini hebatnya Allah Subhanahu wa taala pakai kata-kata subhanalladzi ya. Pakai kata-kata subhanallah sama, subhanalladzi asra bi abdihi sama ya. Isim masdar. Subhanallah ya. Ini keistimewaan kenapa kemudian di awal pakai kata-kata subhan ya. Kemudian subhanalladzi asra, dan dialah maha suci Allah yang asra bi abdihi. Asra yaitu memperjalankan hambanya pada waktu malam. Waktu malam itu memang sebetulnya ada tiga ya. Ada asra ya, atau saro ya. Asra, ada kemudian lail, ada kemudian adlaja ya. Waman adlaja balagha manzilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Barang siapa yang melakukan perjalanan malam hari, dia akan sampai ke tujuan. Kenapa? Karena bumi itu dilipat ketika malam hari, sehingga kemudian perjalanan malam hari itu lebih cepat daripada perjalanan siang hari ya. Nah, itu ada asra, ada lail, ada adlaja. Yang asra ini dia awal lail. Dia awal lail, dia awal lail ya. Kalau adlaja itu akhir lail. Kalau lail itu semua malam ya, itu semua malam. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad SAW ini tidak full malam, tapi di awal malam ya, tidak sampai kemudian di akhir malam sudah selesai perjalanan itu ya. Nah, sampai sehari ya, sudah selesai perjalanan tersebut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjid. Kemudian asra bi 'abdihi, Allah Subhanahu wa taala kemudian memperjalankan hambanya. Di ayat ini, kalimat ini menegaskan kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, yang Allah Subhanahu wa taala kemudian sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai hambanya. Jadi penyandaran sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala ila 'abdihi itu menunjukkan kesempurnaan ubudiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada orang yang lebih sempurna ubudiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sandarkan Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala ila 'abdihi ya. Subhanalladzi asra bi 'abdihi, hambanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Penyandaran sifat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu maknanya adalah penyandaran bahwasanya
apa yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala itu dan disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah memiliki sifat ubudiyah yang sempurna. Sifat ubudiyah yang sempurna, ya. Tidak ada yang kemudian menandingi ubudiyahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sifat ubudiyah Nabi adalah sifat ubudiyah yang sempurna, maka disebut dengan abdihi. Ya. Baik. Subhanalladzi asra bi abdihi, ya. Lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa, ya. Minal masjidil haram ila masjidil aqsa, ya. Para ulama khilaf, di antara para ulama khilaf. Kenapa? Karena memang merujuk kepada makna aqsa. Aqsa itu jauh, ya. Qosi, ya. Qosi itu jauh, ya. Dana, ilmu, dunia, ya, itu dekat, ya. Kalau qosi jauh dia, ya. Nah, aqsa paling jauh, ya. Jadi aqsa paling jauh. Maka kemudian para ulama khilaf, ya, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Aqsa yang mana? Sebagian para ulama mengatakan aqsa yakni al-masjid fis sama muqabilul Ka'bah, yaitu masjid yang ada di langit yang selaras dengan Ka'bah. Muqabilul Ka'bah yang dia berlawanan dengan Ka'bah, lurus dengan Ka'bah. Di mana itu? Di atas langit. Ada yang namanya disebut dengan Masjid Aqsa, ya. Ini merujuk kepada ke situ, jauh ke situ, ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah merujuk kepada Masjid Aqsa yang ada sekarang ini, ya. Merujuk pada Aqsa yang ada sekarang ini. Kenapa? Karena Aqsa yang ada sekarang ini tempat ibadah masjid yang paling jauh dari Madinah, Masjidil Haram, ya. Dari Mekah dan Madinah yang paling jauh adalah Masjidil Aqsa. Maka disebut dengan Aqsa, tempat masjid yang jauh, yang merujuk di Palestina sekarang ini. Itu dua pendapat, ya, oleh para ulama. Jadi kalau umpama ada pendapatnya, tapi pendapat itu lemah, yaitu Aqsa itu jauh, itu adalah pegunungan yang ada ketika dalam perang Uhud itu, ya. Itu Nabi berada di pegunungan yang jauh, sementara mereka berada di pegunungan yang dekat. Tapi ini kurang tepat, ya. Yang kuat dua ini, ya. Aqsa yang ada di langit, ya. Aqsa yang ada di langit yang selurus dengan Ka'bah, atau Aqsa yang jauh dari Masjidil Haram, yaitu Masjid Aqsa yang ada di Palestina itu, ya. Kemudian subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekitarnya, ya. Para ulama kemudian menyebutkan apa yang diberkahi sekitarnya ini. Yang pertama adalah buah-buahannya dan tumbuh-tumbuhannya, ya. Yang pertama adalah buah-buahannya dan tumbuh-tumbuhannya itu diberkahi. Yang kedua, diberkahi tanahnya itu karena memang disitulah para nabi itu paling banyak dimakamkan. Disitulah para nabi paling banyak dimakamkan. Maka kemudian itu menjadi tempat yang diberkahi, ya. Bagaimana kemudian Nabi Ibrahim memulai dakwahnya juga di situ, dan anak keturunan Nabi Ibrahim, sampai kemudian Nabi Musa ke Palestina, Nabi Yusuf juga ke Palestina dan sebagainya. Ini menunjukkan apa? Ini adalah bumi yang diberkahi. Kenapa? Karena bumi ini adalah buminya para nabi, buminya para nabi. Tempat diutus para nabi yang paling banyak di Palestina, tempat makamnya paling banyak di Palestina. Juga sebagian para sahabat juga yang banyak dimakamkan di Palestina, ya. Maka kemudian ini menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian barakna haulahu linuriyahu min ayatina, untuk menunjukkan apa? Untuk memperlihatkan kepada kita tentang sebagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, kita ambil beberapa pelajaran daripada ayat ini, ya. Kita ambil pelajaran satu ayat ini, ya. Pelajaran yang pertama, ayat ini, ya, menegaskan kepada kita semua, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjamin tentang kebenaran peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa
Isra dan Mi'raj itu dijamin 100% benar. Jangan ada yang ragu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala buka dengan subhan. Ya, Allah buka dengan kata-kata subhan. Berarti Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin tentang keaslian daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Tidak boleh ada yang ragu. Ya, tidak boleh ada yang ragu. Meskipun itu tidak masuk akal. Khariqul ada, di luar akal manusia. Tapi kita sebagai seorang muslim, Allah sudah jamin bahwasanya ini peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala berjanji atau sumpah dengan kesucian Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini peristiwa yang benar. Maka kita nggak boleh meragukan terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj tersebut, ya. Ini faedah yang pertama, ya, yang harus kita tanamkan dalam diri kita, ya. Sebab itu yang terjadi pada zaman ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal-awal itu, ya, semua para orang yang baru masuk Islam kemudian menjadi bingung, ya, nggak masuk akal, ya. Semua orang para sahabat pada waktu itu bingung, ya. Hanya Abu Bakar yang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, aku tadi nasi engkau yang mengatakan kepada mereka ini engkau datang dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, ya Rasulullah. Qala na'am, sadaqta, ya, engkau benar Rasulullah. Sudah yakin 100% bahwasanya itu benar, ya. Kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, menjamin tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa kemudian tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini? Yang pertama jelas itu adalah untuk tasliyatul linnabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai sebuah hiburan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi sudah saya sampaikan bahwasanya sebelum peristiwa ini Nabi mengalami peristiwa yang sangat besar, yaitu apa? Pemboikotan, meninggalnya paman beliau, meninggalnya istri beliau, kemudian beliau hijrah ke Taif, kemudian diusir. Ya, maka kemudian para ulama menyebutkan apa? Amul husni, tahun-tahun kesedihan. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala Maha tahu tentang hambanya, ya. Bagaimanapun Nabi itu adalah manusia, ya, yang Nabi mengeluh pada Allah Subhanahu wa taala ketika diusir pulang dari Taif. Allahumma ilaika asku dhaqqa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Rabb ya arhamar rahimin, anta rabbul mustaqafin, ila man taqiluni ila ba'idin yatajahamuni ila aduwin malaktahu amri. Keluhan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan apa? Al-Isra ini sebagai apa? Tasliyatun lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi program hiburan itu penting. Program hiburan itu penting, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dihibur kok. Dikasih rekreasi, ya kan, dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian balik lagi. Bagaimana itu, ya? Maka program hiburan itu penting, ya. Jangan diremehkan, ya. Kalau memang perlu diprogramkan program hiburan itu, ya. 3 bulan sekali, 4 bulan sekali pergi ke pantai, isinya liburan. Iya, isinya liburan. Boleh, Ustaz, boleh. Ya. Kita ini juga capek manusia, ya kan? Kita ini juga penat, pening, ya, memikirkan aktivitas kita di jamaah ini. Kita butuh hiburan, silakan. Untuk buat program yang namanya hiburan itu silakan. Bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri aja dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diperjalankan dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Apalagi kita, ya kan? Nabi itu dakwahnya nggak berhenti. Nabi itu dakwahnya nggak berhenti. Nabi itu dakwahnya, ya kan? Dari sejak diutus jadi Nabi sampai meninggal itu nggak berhenti dakwahnya. Terus menerus, nggak ada istirahatnya, nggak ada selesainya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, menunaikan tugasnya sebagai seorang dai, ya, menyeru, nggak selesai. Ya. Maka Nabi Allah Subhanahu Wa Taala berikan hiburan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini faedah yang kedua daripada surat Al-Isra sebagai tasliyatun lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika Allah Subhanahu Wa Taala menunjukkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, maka
itu sebagai sebuah isyarat, ya. Itu sebagai sebuah isyarat dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai kemudian Nabi SAW sholat di situ, maka itu menunjukkan 3 masjid ini, ya, satu saat Al-Aqsa itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagai bisyarah. Ketika Allah Subhanahu wa taala Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa itu kemudian menunjuk bahwasanya di sana dilakukan sholat berjamaah, maka suatu saat pasti Al-Aqsa itu akan kembali kepada pangkuan kaum muslimin, ya. Itu sebagai sebuah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menunjuk tempat yang jauh ini. Bahkan, ya, Nabi SAW ya istimewakan Masjid Al-Aqsa itu dengan memberikan pahala berapa? 500 kali lipat dibandingkan masjid-masjid yang lain. Bahkan kemudian kalau kemudian sudah bernadar pergi ke Masjid Al-Aqsa, mau gak mau harus dilakukan, ya. La tusaddu rihal illa ila salasi masajid, masjid hada wa Masjidil Aqsa, ya kan? Masjidku ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan kemudian Masjid Al-Aqsa. Maka kalau kemudian orang ingin niat sudah nadar, nanti kalau saya pengen ini, kalau ini saya pengen Masjid Al-Aqsa, harus digunakan, ya. Boleh, ya. Karena itu tempat yang memang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa ya. Cukup ya. Banyak faedah yang satu ayat yang bisa kita ambil sebelumnya, tapi kita tadabburi daripada surat Al-Isra yang pertama ini, ya. Mudah-mudahan ini cukup. Nanti kita bisa lanjut dengan qiraah bersama surat Al-Isra, ya. Allah taala alam. Saya serahkan kepada Allah.